Om Swastiastu. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Nikomang Listiawati, nomor absen 25, dengan NIM 2211031260 dari kelas B1 Denpasar, dan kakak sendiri berkuliah di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sukriwa Denpasar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai mata pelajaran IPAS kelas 5 SD, yaitu bab 6, Indonesiaku Kaya Raya, topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya. Nah, untuk penjelasan selengkapnya, silakan simak video berikut ya. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa kekayaan alam Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam Indonesia tidak hanya berasal dari wilayah daratan saja, tetapi juga dari daerah perairan. Kekayaan alam Indonesia dapat dilihat dari sumber daya alamnya. Apakah ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Baik, benar sekali. Sumber daya alam atau biasa disebut dengan SDA merupakan komponen-komponen yang ada di bumi yang keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu untuk bertahan hidup maupun untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya, seperti padi di sawah yang menjadi makanan pokok kita, kayu dari pohon yang digunakan untuk membuat rumah, atau daging dan ikan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup dan dapat berupa benda-benda mati yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Adapun beberapa pemanfaatan dari sumber daya alam non-hayati adalah yang pertama sebagai sumber daya fosil. Sumber daya fosil atau bahan bakar fosil adalah sumber daya yang mengandung hidrokarbon, terbentuk secara alami di kerak bumi. Bahan bakar fosil terbuat dari tumbuhan dan hewan yang membusuk ribuan tahun yang lalu, contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, yang kedua ada sumber daya tanah. Tanah merupakan salah satu bagian yang menyusun permukaan bumi. Tanah sangat dibutuhkan manusia sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Adapun contoh tanah yaitu ada tanah lumpur, tanah berpasir, dan tanah lempung. Yang ketiga ada sumber daya air. Air merupakan kebutuhan utama yang mendukung keberlangsungan kehidupan setiap makhluk hidup. Air memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, yaitu dalam kehidupan rumah tangga, kegiatan pertanian, dan perkebunan. Nah, yang keempat ada sumber daya mineral. Sumber daya mineral merupakan sumber daya yang dihasilkan melalui proses penambangan. Hasil tambang dapat digunakan sebagai bahan baku perhiasan, peralatan rumah tangga, serta pembuatan mesin. Contoh dari sumber daya mineral yaitu tembaga, timah, besi, aluminium, emas, dan perak. Baiklah adik-adik semuanya, itu tadi penjelasan materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan video kakak selanjutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.